Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu Jelfa Ahmad Baktayan, SPD MA. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota yaitu Nindrawati Pakayan NIM 311420095, Lisnawati Kamaru NIM 311420096, Nurain Kamana NIM 311420094. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang masa pergolakan sastra Indonesia tahun 1945 sampai 1965. Ya, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan pernyataan sikap seniman budayawan yang bergabung dalam Gelanggang Seniman Merdeka dengan motor Hairil Anwar, Asrul Sani, dan Rifai Apin. Kelompok ini kemudian disebut Angkatan 45 oleh Rosihan Anwar, tetapi tidak dengan sendirinya disepakati oleh banyak orang. Ada yang berkeberatan dengan alasan nama Angkatan 45, seolah-olah menumpang pada kehebatan para pejuang bersenjata yang heroik. Sedangkan yang mendukung berpendapat bahwa berjuang di bidang kebudayaan pun tidak kalah pentingnya daripada berjuang dengan senjata. Tujuan perkumpulan Gelanggang Seniman Merdeka adalah mempertanggungjawabkan penjadian bangsa, mempertahankan dan mempersubur cita-cita yang lahir dari pergolakan pikiran dan roh, serta memasukkan cita-cita dan dasar itu ke dalam segala kegiatan. Baiklah, materi selanjutnya Lembaga Kebudayaan Rakyat. Peristiwa penting yang besar pengaruhnya terhadap dinamika kehidupan sastra Indonesia adalah berdirinya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra pada 17 Agustus 1950 di tangan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu DN Aidit, Noncuto MS, Asar, dan AS Darta. Lekra sendiri baru pada tahun 1961 dinyatakan sebagai organisasi kebudayaan yang memperjuangkan slogan politik adalah Panglima dan membela realisme sosialis atau seni untuk rakyat. Lekra didirikan 5 tahun setelah pecah Revolusi Agustus. Di saat revolusi tertahan oleh rintangan hebat berupa persetujuan konferensi meja bundar, pada saat itu orang-orang kebudayaan yang semula tampak satu kepalan tangan dan tegak di pihak revolusi menjadi tergolong-golong. Mereka yang tidak setia kepada republik lantas menyeberang, yang lemah menjadi ragu dan putus asa. Sedangkan yang taat dan teguh meneruskan pekerjaannya, berkeyakinan bahwa kekalahan revolusi hanyalah sementara. Lekra didirikan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut karena menyadari tugas revolusi bukan hanya milik kaum politisi, tetapi juga tugas pekerja kebudayaan. Jadi, Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi. Kehadirannya merupakan reaksi terhadap realitas politik kultural yang mencemaskan dan mengusahakan pengucapan kebudayaan, khususnya sastra, berdasarkan realitas yang sedang berkembang dan harus dipertanggungjawabkan secara politik. Pembentukan semangat yang revolusioner itu dilaksanakan dengan perumusan slogan-slogan sebagai penguat kesadaran politik dan sekaligus pegangan taktis slogan politik adalah Panglima. Diperkenalkan ke kalangan Lekra karena merupakan semboyan pangan. Jadi, sebelum penggarapan seni harus ada pengkajian lebih dahulu dari jurusan politik. Sementara itu, sejumlah pengarang yang kemudian dikenal sebagai orang-orang Lekra adalah A. Kohar Ibrahim, Agam Wispi, Amrazan Ismail Hamid, B.A. Simanjutak, Dodong Dijuwoparja, F.I. Risakota, Hadi S., Kuslan Budiman, Kusni Sulang, Rijono Pratikto, S. Anantaguna, S. Rukia, S. Wisnu Suntijo, Sopro Aidit,
Sugiyarti, Siswadi, Jubir AA Hadi S, dan lain-lain. Keberpihakan itu merupakan salah satu pilihan yang mendesak agar dapat berhadap serangan lekra. Situasi politik pada waktu itu menyulitkan orang-orang untuk bersikap independen atau non-partisan. Namun masih banyak pengarang dan cendekiawan yang bertahan independen melalui majalah bulanan kisah sebagai penerbit sastra yang mengutamakan cerita pendek. Materi selanjutnya yaitu manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan merupakan sebuah konsep atau pemikiran di bidang kebudayaan, seperti surat kepercayaan gelanggang. Kemunculannya tidak terkait dengan partai politik atau ideologi tertentu, tetapi merupakan reaksi terhadap teror budaya yang pada waktu itu dilancarkan oleh orang-orang lekra. Prosesnya terkait dengan perkembangan politik yang berawal dari munculnya konsepsi presiden pada 21 Februari 1957 yang intinya menolak demokrasi liberal dan menggantinya dengan demokrasi terpimpin, membentuk kabinet gotong royong, dan membentuk Dewan Nasional sebagai lembaga penasihat. Pada tanggal 4 Maret 1957 dirumuskan dukungan seminan terhadap konsepsi presiden, dan pada tanggal 6 Maret 1957 sekitar 40 orang seminan Jakarta menghadap Presiden Soekarno untuk menyatakan dukungan itu. Dalam rombongan tersebut tercatat Ajip Rosidi, Gayus Lagian, Utuy, T. Sontani, Dodong Jiwarpaja, M.R. Dayo, sedangkan pimpinannya adalah Heng Gantung, Pramoeda, Ananta Toer, dan Kontot Soekardi. Pada 5 Juli 1959 diumumkan dekret presiden yang menegaskan pembubaran konstituante dan kembali ke Undang-Undang 1945. Kemudian berkembang menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol dengan ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang menetapkan Manipol sebagai garis besar haluan negara dengan 5 masalah pokok, yaitu Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian populer dengan singkatan Manipol Usdek. Polemik yang kemudian berkembang menjadi teror budaya itu mendorong para seniman budayawan yang berbeda pandangan dengan lekra merapatkan barisan dalam majalah sastra pimpinan Haji Jasin yang mulai terbit pada Mei 1961. Selanjutnya, sejumlah nama baru yang muncul dalam sastra adalah Gunawan Muhammad, Arif Budiman atau Soek Hok Jin, D.A. Peransi, Boen S. Oemarjati, M.S. Hutagalung, Salim Said, Bur Raswanto, Ras Siragar, Gerson PYK, dan lain-lain. Mereka mencoba bertahan pada konsep otonomi seni dalam kehidupan, walaupun harus berhadapan dengan ancaman dan agresivitas kelompok rekra. Puncak pertahanan konsep itu adalah Deklarasi Manifest Kebudayaan pada 17 Agustus 1963 yang ditandatangani oleh H.B. Jasin, Trisno Sumarjo, Wirantmo Soekito, Jaini Bokor Huta Suhut, Gunawan Muhammad, A. Bastari, Asnin, Bur Raswanto, Soek Hok Jin, D.S. Muejanto, A.G. Ismail, Gerson Poek, M. Saribi, Penaman Tojonegoro, Ekana Siswojo, Nashar, dan Boen S. Oemarjati.
Berikut teks manifest kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu majalah kisah. Majalah kisah menjadi penting dalam sejarah sastra Indonesia karena merupakan majalah sastra yang pertama kali mengutamakan cerita pendek atau cerpen. Dewan redaksinya adalah Sujati S.A. H.B. Jasin, M. Balfas, Idrus, dan D.S. Muljanto. Majalah itu dapat bertahan hampir 5 tahun, mulai Juli 1953 hingga Maret 1957. Semangatnya adalah memberikan bacaan yang baik kepada masyarakat, sehingga pengarang pun terdorong untuk mencipta karangan-karangan yang bermutu dengan penuh tanggung jawab. Walaupun majalah itu hanya dapat bertahan 5 tahun, penyebabnya antara lain menjamurnya bacaan hiburan yang cenderung cabul dengan akibat kisah tidak dapat bersaing secara komersial. Materi selanjutnya yaitu bacaan terpilih. 1. Atheis. 2. Balada orang-orang tercinta. 3. Bukan pasar malam. 4. Di tengah keluarga. 5. Hati yang damai. 6. Jalan tak ada ujung. 7. Kemarau. 8. Prianagan si jelita. 9. Pulang. 10. Tirani dan benteng.